Panik digerebek saat mesum dalam angkutan kota. Seorang supir angkot di Sukabumi diamuk warga karena kabur dan menabrak seorang satpam perumahan hingga tewas. Pria mesum ini kedapatan tanpa busana bersama perempuan yang masih di bawah umur. Pria tanpa sehelai kain ini tidak berdaya usai diamuk warga di kawasan Kampung Garung Babakan, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Sebelumnya, supir angkutan kota ini digerebek saat sedang mesum dengan seorang remaja perempuan dalam mobilnya di tempat gelap. Pelaku yang juga mabuk itu lalu kabur hingga masuk ke perumahan. Karena jalan buntu, pelaku yang berusaha keluar dari kompleks menabrak satpam yang mencegatnya hingga tewas. Angkot pelaku baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan dan terperosok ke semak-semak. Masuk ke Perum, Tanjung Sari, putar balik lagi ke sini. Ada yang laporan, katanya putar balik lagi ke daerah Kaler lagi. Begitu pas di sini teh udah ditikung sama warga. Begitu sapam di situ ngejagain stop, terus ditabrak. Ya. Kang, tadi sempat lihat nggak ada berapa orang yang dalam angkot? Ada 2 orang. 2 orang ya? Ya. Laki-laki, perempuan? Yang satu perempuan, yang satu lagi cowok. Emang kondisinya emang udah nggak pakai baju itu? Ya, cowoknya. Ceweknya mah pakai baju. Polisi dibantu warga kemudian mengevakuasi angkot pelaku yang terperosok. Kondisi mobil sudah ringsek dengan kaca pecah usai jadi sasaran amukan warga. Polisi juga mengolah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota telah menahan supir angkot mesum yang menabrak satpam perumahan hingga tewas usai diperiksa intensif. Pelaku berinisial RH 28 tahun merupakan supir angkutan umum jurusan Sukabumi Cisaat. Selain kasus lalai saat mengemudi, RH juga diduga berbuat cabul dengan perempuan yang masih di bawah umur. Kita tangani ya, sampai pemeriksaan saksi-saksi, kita lengkapi berkas dulu midiknya, tadi juga dilakukan gelar perkara, demikian. Bang, sudah ada penetapan tersangka, Bang? Untuk sementara tersangka baru diduga sementara masih diduga. Jika terbukti lalai saat mengemudi, supir angkot ini dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tidak hanya itu, jika terbukti bersetubuh dengan anak di bawah umur, pelaku juga akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sepasang pria dan wanita kedapatan berbuat mesum di dalam mobil yang sengaja diparkir di tempat gelap. Saat digeledah, polisi menemukan pakaian dalam milik sang pria yang tercecer. Pria dan wanita ini digiring keluar dari mobil setelah kedapatan berbuat asusila di dalam kendaraannya. Setelah digeledah, polisi mendapati pakaian dalam pria, minuman kaleng, dan tisu bekas pakai. Penggerebekan dilakukan tim Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah saat melintas di Jalan Temanggung Tilung, Palangkaraya. Karena curiga dengan mobil yang terparkir di tempat gelap, polisi memeriksa aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dari pemeriksaan identitas pribadi, keduanya bukan pasangan suami istri. Kita menemukan satu mobil mencurigakan parkir di seputaran Tilung ini. Saat kita dekati, kita temukan ada laki-laki dan perempuan yang sepertinya berbuat yang tidak semestinya. Asusila ya? Ya, berbuat asusila di dalam mobil. Petugas kemudian membawa pasangan ini bersama barang bukti dan kendaraannya ke Mako Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemuda dihajar warga karena terpergok cabul di rumah tetangganya. Pelaku sempat menganiaya suami korban yang berusaha menangkapnya saat kabur. Pemuda ini babak belur dan digelandang petugas ke Mapolsek Makassar, Sulawesi Selatan setelah melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang warga di permukiman Barabaraya. Menurut warga sekitar, pemuda yang dikenal dengan panggilan Gasing tersebut sudah berulang kali melakukan tindakan asusila di lingkungannya. Ulangnya tersebut baru tertangkap basah saat menerobos masuk ke rumah DR.
Salah seorang anak DR yang mendengar suara gaduh di kamar orang tuanya mendapati pelaku tengah melakukan pelecehan kepada ibunya. Saat anak korban berteriak, sang ayah yang ikut terbangun segera mengejar pelaku. Meski berhasil menangkap pelaku, suami korban mendapat perlawanan dan pukulan batu. Jadi kejadiannya itu sebelum salat subuh. Untuk kelanjutan asusila-nya gimana Pak Kanit? Jadi untuk sementara kasus daripada asusila saudara Gasing ini belum dilaporkan. Namun sekarang yang dilaporkan adalah masalah penganiayaan suami daripada korban. Polisi menggunakan pasal 351 terhadap pelaku dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Seorang ayah di Karo, Sumatera Utara tega mencabuli putri kandungnya hingga trauma. Korban dicabuli sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 13 tahun. Aparat Polres Tanah Karo menangkap seorang ayah yang tega mencabuli putri kandungnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku sudah mencabuli darah dagingnya tersebut sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 13 tahun. Akibat perbuatan tidak senonoh pelaku, korban trauma mendalam hingga ketakutan jika bertemu dengan ayahnya. Sang ibu yang curiga kemudian mendapat pengakuan jika anak remajanya itu sudah dicabuli suaminya. Korban takut bercerita lantaran selalu diancam pelaku. Perbuatannya ini mungkin sejak umur 9 tahun. Anaknya ini, korban ini masih berada di kelas 4 SD. Sering mungkin dicabuli oleh si tersangka. Dan setelah anaknya ini berumur 13 tahun di bangku kelas 1 SMP, nah disitulah mulai terjadi perbuatan cabul atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh si tersangka ini. Jadi menurut si korban sendiri, korban hati ini, bahwasanya dia sudah dicabuli atau disetubui oleh orang tuanya ini sebanyak 10 kali. Akibat perbuatan tidak senonoh pada putri kandungnya, ayah cabul ini kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Karo. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa, seorang ayah tega memperkosa putri kandungnya yang berusia 11 tahun hingga melahirkan bayi prematur. Aksi bejat itu dilakukan saat rumahnya sepi ditinggal istri pergi ke sawah. Di hadapan anak kandungnya, SWN bisa jadi selama ini terlihat garang. Selama 8 bulan terakhir, ia memperkosa anak yang menjadi titipan Tuhan dengan tidak pantas. Pelaku tega memperkosa anaknya yang baru berusia 11 tahun berulang kali hingga korban melahirkan bayi prematur. Namun kini, setelah berhadapan dengan hukum, pelaku hanya bisa tertunduk malu dan menyesali semua perbuatannya. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu mengancam dan membentak korban bila melawan. Pelaku dengan leluasa meruda paksa korban saat rumah sepi karena ditinggal istri pergi ke sawah. Selama 8 bulan menjadi budak nafsu ayahnya, korban pun tak tahan lagi dan mengadukan perlakuan pelaku kepada ibu kandungnya. Ibu korban bersama keluarga akhirnya melaporkan suaminya ke polisi. Sementara korban menjalani penyembuhan trauma sambil merawat anaknya. Diulangi 9 kali, berumur 11 tahun, sampai melahirkan bayi prematur. Itu karena kalian apa nih? Motifnya ya, motif pelaku. Motifnya hilaf. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang pria ditangkap karena telah menculik anak perempuan dan menyekapnya selama 2 malam. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.